Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi dengan materi IPS kelas 7. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi geologis Indonesia. Materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini yaitu tektonisme atau lempeng di Indonesia, pengaruh tektonisme di Indonesia, vulkanisme atau gunung berapi di Indonesia, pengaruh vulkanisme di Indonesia, serta bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi sangat beragam, seperti gunung dan pegunungan, danau dan sungai, lembah dan ngarai, dataran tinggi dan plato, pulau dan benua, laut dan samudra. Ini adalah bentuk muka bumi kita. Lalu pertanyaannya, apakah yang menyebabkan bentuk muka bumi sangat beragam? Ini adalah bagian yang menjawab pertanyaan kita. Keragaman bentuk muka bumi disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang disebabkan oleh tektonisme atau pergerakan lempeng, vulkanisme atau pergerakan magma, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen, pengikisan dan erosi atau erosi, pengangkutan material, dan pelapukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membatasi tentang tektonisme dan vulkanisme di Indonesia. Tektonisme atau keadaan lempeng bumi. Bumi yang luas yang kita tempati ini terdiri dari beberapa lempeng raksasa. Dan di antara lempeng-lempeng bumi itu 3 lempeng bertemu di wilayah Indonesia. 3 lempeng tersebut yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan ketiga lempeng yang bertemu di wilayah Indonesia saling bergerak, bertubuhkan, atau saling merenggang. Bagaimana pengaruh pergerakan antar lempeng di Indonesia tersebut? Yang pertama akan membentuk pegunungan, lembah, ngarai, danau, dan bentuk bumi lainnya, seperti pegunungan Bukit Barisan yang berada di wilayah selatan Pulau Sumatera terbentuk karena tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Keragaman muka bumi di Raja Ampat terbentuk dari pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Danau Singkarak terbentuk karena tenaga tektonik 2 lempeng yang saling merenggang. Pengaruh yang kedua dari pergerakan antar lempeng menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan tsunami. Kita lihat kembali peta 3 lempeng di Indonesia dan kita bandingkan dengan peta gempa bumi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Kita lihat penyebaran atau titik gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas ada di pertemuan antar lempeng, yaitu di Pulau Sumatera bagian selatan, di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, di Pulau Sulawesi, dan Papua. Sementara di Sumatera bagian timur atau bagian utara dan Pulau Kalimantan yang notabene-nya tidak ada pertemuan antar lempeng, sedikit terjadi gempa bumi. Berikut beberapa catatan gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa di Papua pada tanggal 26 Juni 1976 akibat patahan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Gempa dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004
akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Gempa dan tsunami di Pangandaran, Ciamis, dan Cilacap pada tanggal 17 Juli 2006 akibat pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Gempa dan tsunami di Sulawesi pada 28 September 2018 akibat pergerakan sesar Sulawesi. Vulkanisme, aktivitas magma atau gunung berapi di Indonesia. Selain karena tenaga tektonik, keragaman muka bumi juga disebabkan karena aktivitas vulkanisme atau gunung berapi. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak gunung berapi. Berikut adalah penyebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku sampai Papua. Gunung berapi yang berada di pesisir selatan Pulau Sumatera, Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara kita kenal dengan sirkum Mediterania. Sementara gunung berapi yang melewati Pulau Sulawesi, Maluku sampai Papua kita kenal dengan sirkum Pasifik. Bagaimana pengaruh vulkanisme di Indonesia? Yang pertama, terdapat banyak gunung berapi di Indonesia. Yang kedua, tanah di daerah gunung berapi sangat subur, menyediakan sumber air panas, melimpahnya sumber air mineral, dan memberikan keindahan alam. Namun ada kerugian dengan adanya vulkanisme di Indonesia, yaitu terjadinya bencana letusan gunung berapi yang menyebabkan kerusakan dan terjadinya gempa vulkanik. Akibat dari tenaga tektonisme dan vulkanisme tersebut, maka bentuk muka bumi di Indonesia sangat beragam. Dimulai dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung, bukit, pegunungan, lembah dan ngarai, sungai, rawa dan danau, pantai, laut dan samudra. Semuanya lengkap berada di wilayah Indonesia. Berikut adalah contoh bentuk muka bumi beberapa daerah di Indonesia. Dataran rendah Indramayu terdapat di Pulau Jawa. Dataran tinggi Dieng terdapat di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Pegunungan Jayawijaya di Pulau Papua yang merupakan pegunungan terbesar di Indonesia. Danau Toba di Pulau Sumatera yang merupakan danau terbesar di Indonesia. Sungai Kapuas di Kalimantan, sungai terpanjang di Indonesia. Gunung Puncak Jaya di Pulau Papua merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Bahkan ada juga gurun pasir atau guguk pasir di wilayah Parangtritis, serta banyak lagi bentuk muka bumi lainnya yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Begitu beragamnya bentuk muka bumi di Indonesia diakibatkan oleh tenaga endogen, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa, serta tenaga eksogen yang kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Demikianlah pembelajaran pada kali ini, dan kita akan ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.